Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Arnisti Fajriah dengan NIM A1Q1211055 dari kelas B. Baik, kali ini saya akan menampilkan video hasil review saya materi kelompok 4 dengan judul materi tugas perkembangan sosial individu. A. Masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual. Pada awal dan akhirnya, akhir masa kanak-kanak ditandai oleh kondisi yang sangat mempengaruhi penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial anak. Tibanya akhir masa kanak-kanak dapat secara tepat diketahui, tetapi orang tidak dapat mengetahui secara tepat kapan periode itu berakhir karena kematangan seksual yaitu kriteria yang digunakan untuk memisahkan masa kanak-kanak dengan masa remaja timbulnya tidak selalu pada usia yang sama. Menurut Hafigurs, tugas perkembangan yang perlu dipenuhi pada usia anak-anak atau usia sekolah adalah sebagai berikut. 1. Belajar tentang keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan yang ringan-ringan atau mudah. Pada periode ini, pertumbuhan otot dan tulang berlangsung dengan cepat. 2. Membentuk sikap-sikap sehat terhadap dirinya demi kepentingan organismenya yang sedang tumbuh. 3. Belajar bergaul dan bermain bersama dengan teman-teman seusianya. Anak-anak hendaknya mampu untuk menjalin sebuah keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarganya. 4. Belajar menyesuaikan diri dengan keadaan dirinya sebagai pria dan wanita. 5. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. 6. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri perkembangan pada masa akhir kanak-kanak. 1. Perkembangan fisik. Pada masa akhir kanak-kanak, kenaikan tinggi per tahun adalah 2-3 inci. Kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan, berkisar antara 3-5 pon per tahun. 2. Perkembangan kecerdasan. Perkembangan kecerdasan pada periode ini ditandai oleh adanya tambahan kemampuan yang disebut System of Operation yang bermanfaat untuk mengkoordinasikan pemikiran dan ide dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya sendiri. 3. Perkembangan bahasa. Selama masa kanak-kanak akhir, anak mengalami kemajuan dalam kosakata serta tata bahasa mereka. Saat anak masuk sekolah dasar, mereka memperoleh keahlian yang memungkinkan mereka untuk membaca dan menulis. 4. Perkembangan sosial. Kecenderungan anak usia 6-11 tahun untuk bergaul dengan teman sebaya, membentuk kelompok dan membuat kesepakatan antara mereka. 5. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi, pola emosi umum dari akhir masa kanak-kanak berbeda dengan pola emosi awal kanak-kanak dalam dua hal. B. Masa remaja. Masa remaja menurut Mapiar berlangsung pada umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentan usia remaja ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12 atau 13 tahun sampai dengan 21 atau 22 tahun adalah remaja akhir. Pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia di mana anak
tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan merasa sama atau paling tidak sejajar. Menurut Harlock, secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak-anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang dewasa yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari perkembangan ini. Tugas perkembangan masa remaja. Tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta berusaha mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock ialah 1. Menerima keadaan fisiknya. 2. Menjalin hubungan baru dengan teman-teman sebaya. 3. Memperoleh kebebasan secara emosional dari orang tuanya. 4. Memperoleh kepastian dalam hal kebebasan pengaturan ekonomis. 5. Memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau jabatan. Karakteristik tugas perkembangan sosial pada remaja. Seseorang remaja dapat mengalami sikap hubungan sosial yang bersifat tertutup sehubung dengan masalah yang dialami remaja. Pergaulan remaja banyak diwujudkan dalam bentuk kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam menetapkan pilihan kelompok yang diikuti, didasari berbagai penimbangan seperti moral, sosial ekonomi, minat dan kesamaan bakat dan kemampuan. Adapun sejumlah karakteristik menonjol dari perkembangan sosial remaja yaitu A. Berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan akan pergaulan. B. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. C. Meningkatkan ketertarikan pada lawan jenis. D. Mulai cenderung memilih karir tertentu. C. Dewasa dini. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental age-nya. Berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Pada masa dewasa awal adalah masa di mana motivasi untuk meraih sesuatu sangat besar yang didukung oleh kekuatan fisik yang prima, sehingga ada stereotip yang mengatakan bahwa masa remaja dan masa dewasa awal adalah masa di mana lebih mengutamakan kekuatan fisik daripada kekuatan rasio dalam menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri perkembangan pada masa dewasa dini. A. Usia reproduktif. B. Usia pemantapan baik di bidang pekerjaan dan bidang kehidupan keluarga. C. Usia banyak masalah. D. Usia tegang dalam hal emosi. E. Masa keterasingan sosial. F. Masa komitmen. E. Masa ketergantungan. H. Masa perubahan nilai. Tugas-tugas perkembangan dewasa awal. A. Memilih suatu pekerjaan. B. Memilih teman hidup sebagai calon suami atau istri. C. Membesarkan anak dan mengelola rumah tangga. D. Mulai bekerja dalam suatu jabatan. E. Memikul tanggung jawab sosial. F. Memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan
nilai-nilai pahamnya. Itulah tadi video hasil review dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.